Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 184. Oleh kuasa apakah Yesus Kristus bangkit? Kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu tindakan Allah Tritunggal. Di satu sisi kuasa Allah yaitu Sang Bapa diungkapkan di dalam Ia membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 mengatakan yang demikian. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib. Di sisi lain, perkataan Allah, Sang Putra digenapkan. Yohanes 10 ayat 18 yang demikian. Aku berkuasa memberikannya, yaitu hidupku, dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan juga aktivitas Allah, Roh Kudus, juga memberikan kesaksian yang demikian. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Soal nomor 185. Apakah ada saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus ini? Kebangkitan Yesus Kristus terjadi tanpa manusia menyaksikan peristiwa itu. Namun demikian, kebangkitan Sang Putra Allah diberikan suatu kesaksian di banyak tempat di dalam kitab suci. Satu kesaksian itu adalah antara lain kubur Tuhan Yesus yang kosong. Dan juga ada bukti lainnya, termasuk berbagai penampakan Yesus yang telah bangkit setelah 40 hari antara kebangkitan dan kenaikannya. Di sini orang-orang yang secara khusus ditampakkan olehnya dan juga yang mengenali Dia. Kebangkitan Yesus Kristus bukanlah pemikiran imajinasi pada bagian atau oleh para pengikutnya, tetapi peristiwa yang sesungguhnya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 7 dijelaskan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa iman orang memang tidak bisa memahami tentang kebangkitan. Satu-satunya kebangkitan yang sudah terjadi ialah kebangkitan Yesus. Dan orang pun bertanya, bagaimana mungkin orang mati dapat bangkit? Dengan kuasa apa hal yang demikian itu dapat terjadi? Hidup dan mati seseorang memang mutlak tunduk pada kuasa Allah. Dan dalam kebangkitan Kristus ini menjadi nyata, yaitu Allah Tritunggal berkinerja. Yang pertama,
tadi Kisah 5 ayat 30 mengatakan Allah Sang Bapa yang telah membangkitkan Yesus. Kemudian yang kedua dikatakan Allah Sang Putra menyatakan kuasanya untuk memberikan hidupnya sekaligus untuk mengambilnya kembali. Dan yang ketiga pribadi Allah Roh Kudus yang di dalam Kristus berkinerja dalam kebangkitannya sekaligus menjadi harapan setiap orang percaya untuk juga dapat mengalami kebangkitan yang serupa sebagaimana Dia. Sekali lagi dikatakan hidup dan mati manusia mutlak ada di tangan di dalam kuasa Allah. Maka kita mengerti jika Yesus mampu memberikan hidupnya sekaligus mengambilnya kembali, maka sungguhlah Ia ini adalah Allah. Kemudian soal 185. Manusia memang selalu membutuhkan bukti secara nyata untuk memahami sesuatu. Begitu juga dalam peristiwa kebangkitan Yesus, orang bertanya siapa coba yang menyaksikannya. Bagaimana saya percaya kalau ternyata tidak ada orang yang melihat ketika Dia bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian itu. Inilah yang membuat orang yang dangkal pemikirannya kemudian dengan cepat mereka menyimpulkan untuk menjadi tidak percaya akan kebangkitan itu. Saudaraku, meskipun saat kebangkitannya Yesus tidak ada orang yang menyaksikan secara langsung, namun kenyataannya bahwa kemudian kubur Yesus itu didapati telah menjadi kosong. Jasadnya tidak ada lagi di sana. Kemudian dalam peristiwa berikutnya Yesus datang menjumpai banyak orang berkali-kali. Bukankah itu lebih dari cukup untuk memberi penegasan tentang kebangkitannya? Bahkan para penjaga kubur Yesus pun kemudian berlari meninggalkan kubur, melapor kepada imam-imam kepala Yahudi mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Sayangnya kemudian mereka bersekongkol untuk menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kebangkitan Yesus tidak mungkin direkayasa karena melibatkan demikian banyak saksi. Ini adalah peristiwa nyata dan bukan cuma imajinasi atau ilusi dalam pikiran para muridnya. Begitulah apa yang sudah Tuhan nyatakan. Baiklah itu kita terima dengan iman. Semua itu telah dinyatakan di dalam kitab suci dan kita wajib untuk mempercayainya. Semua itu juga hanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.